pagi semua. Pada video kali ini saya mau menjelaskan beberapa hal yang saya pasang di motor W175 saya ya, setelah 2 tahun lebih. Mau 2 tahun lah, sudah mau 2 tahun karena saya beli 2022 waktu pertama launching. Maaf mungkin sebelumnya lagi cukup berangin di sini. Kalau agak noise nanti saya bantu di subtitle ya. Jadi aliran yang saya ambil untuk motor saya ini yaitu tracker, mungkin ya trail, mungkin ya lebih ke trail, tapi trail jadul. Jadi kayak yang enggak untuk yang terabas banget, tapi untuk yang ngadepin tanah-tanah oke lah. Kenapa sih saya ambil itu? Karena saya suka jalan-jalan bisukan-bisukan, masuk ke kampung-kampung, ke tanah-tanah. Nah, makanya saya ambil W175 ini salah satunya karena dia kan gesit kecil ya, dan juga mesin karbu. Mungkin nanti akan saya jelasin lagi sambil jalan ya. Oke. Anginnya. Oke, kita mulai dari depan ya. Pertama mungkin dari ban dulu. Ini teman-teman juga di kolom komentar ini beberapa kali nanya, Bang, ukuran bannya pakai apa sih? Oke. Pertama ban depan saya pakai TRC ya, TRC ukuran 275 ring 19. Jadi depan belakang ini pincang 19-17. Yang depan ini 275 19. Yang belakang 300 ya 17. Tipenya yang trial untuk trail berarti ya, jadi semi trail dia. Dia masih tubeless jelas karena peleknya juga jari-jari. Peleknya saya pakai Rossi ya, Rossi ukuran 19 160. Nah yang belakang peleknya 215 17 kali 215. Nah, lalu balik lagi ke depan untuk kaki-kaki, ban sudah diganti. Lalu rem yang saya ganti cuma selang rem saya ganti pakai TDR ukurannya 90 cm ya. Jadi sesuai dengan yang milik aslinya. Kemudian untuk piringan cakramnya ini di sebaliknya saya pakai punya Ninja RR. Nah tapi ini nggak langsung PNP ya teman-teman, jadi kita harus beli adaptor juga. Jadi sebenarnya waktu kita beli adaptor ini dapat piringannya juga, piringannya sama kayak gini, cuma saya lihat-lihat sepertinya bukan orisinil, makanya saya beli lagi, saya ganti, saya belikan lagi dengan yang orisinil. Oke. Untuk shock breaker depan nggak ada perubahan ya teman-teman, karena menurut saya sudah cukup. Shock breaker W175 ini walaupun dia kecil tapi udah cukup empuk, nggak pernah ada masalah untuk saya. Kemudian kita geser ke atasnya lagi, spakbor. Nah ini spakbor yang jelas nih teman-teman, saya ganti pakai punya TS. Kenapa? Salah satunya yang aslinya itu kecil, yang asli kecil cuma segini mungkin, kecil terus sudah ramping kecil, jadi kayak nggak pantas aja gitu. Ini kan jadi kayak begitu ya, cuma walaupun memang rada belang, jadi nggak terlalu mirip warna aslinya. Jadi kalau teman-teman mau, mungkin kalau yang hijau juga kayak saya, bisa pakai warna hitam. Saya punya juga warna hitam. Jadi saya pakai punya TS 125 kan salah ya, cuma ada modifikasi dikit di dalam sini. Jadi ada yang harus di boring lagi, digeser lubangnya dipas-pasin. Nah kenapa saya ganti? Karena kalau pakai yang aslinya teman-teman, karena dia pendek, jadi kalau sewaktu hujan itu dia nyiprat sampai ke muka muka pengendara. Ini kotor semua di depan nantinya, makanya saya ganti yang lebih panjang biar sewaktu touring aman. Oke, naik lagi ke atas ya. Untuk sektor lampu-lampu nggak ada perubahan karena saya sudah cukup puas dengan lampu W175.
karena terang, lampunya ini terang banget. Apa karena 7 inch juga kan, terang banget ya. Di sisi kiri ini saya pasang bracket cup holder. Ini sangat fungsi teman-teman. Walaupun ini lemah ya, jadi kalau botol agak berat dia nggak kuat. Jadi rencananya memang mau saya ganti, cuma ini cukup fungsi. Ini juga bisa saran buat teman-teman barangkali yang butuh cup holder biar ada ngumpet di sini. Ini nggak ganggu loh. Ini nggak nabrak dia, nggak nabrak, aman. Terus naik lagi di atas lampu ada front rack. Nah ini cukup susah nyarinya teman-teman. Saya dapat dari DJM Custom, cukup rapi pembuatannya, los-losannya cukup rapi, cuma memang agak repot di sini karena kita harus buka segitiganya, ini segitiga atas sama segitiga bawahnya buat masang. Cuma ini kokoh, ini cukup berguna buat naruh kayak barang-barang ringan, semisal jas hujan atau makanan-makanan saat kita bawa di belakang, bawa tas gede kan, fungsional. Lalu untuk speedometer nggak ada, tetap yang ori, ini udah oke banget. Nah ini banyak juga teman-teman yang permasalahin netizen itu kita nggak ada ampere bensinnya, nggak ada RPM langsung. Ini nggak ada masalah sih selama ini, karena jadi saya dapat juga saran dari Mas Dendi Mas ya, saya lihat di YouTube-nya itu. Jadi saya pakai caranya dia, kalau habis isi full kita full tank, kita pencetinnya lagi biar nol. Jadi nanti biasanya kalau di motor saya ini ngisinya di sekitaran 130 atau 140 udah minta isi. Tapi kita masih bisa puter keran bensinnya. Jadi 180-an lah masih oke, masih cukup untuk satu tangki. Jadi ini nggak ada masalah, nggak perlu diganti menurut saya. Oke, geser dikit untuk master rem, nggak ada penggantian. Spion juga nggak ada penggantian, udah cukup banget. Handle juga nggak ada penggantian. Switch nggak ada penggantian, karena menurut saya untuk touring jangan sampai ada kerepotan ya teman-teman. Jadi kira-kira kalau kita lagi di masuk di daerah yang pedalaman gitu, masih bisa lah dibongkar sendiri gitu. Ini juga spion penting biar nggak ditilang teman-teman, nggak usah yang terlalu banyak aksesoris lah. Nah ini di tengah ini ada apa? Nah ini yang penting juga tuh. Ini adalah charger Oso Pro. Ini baru saya beli, baru saya pasang. Ini dia ada dua, ini Type C dan ini Type A nya. Biasanya Type C saya pakai buat ke HP, Type A nya untuk ke casan baterai GoPro dan lain. Jadi biasanya saya ada tank bag di sini. Ini sangat berguna, dan ini nggak perlu pakai switch on off ya teman-teman, karena dia udah ada smart modulnya. Dia bisa langsung membaca dia connect ke device atau enggak. Jadi saya langsung pasang kaki. Mungkin nanti detailnya ada di video sini ya, nanti saya kasih linknya di sini ya. Oke, lanjut ke, nah ini juga banyak yang nanya nih, bang pakai apa itu phone holdernya? Dulu saya punya phone holder yang di sini, cuma saya ganti karena agak susah masang kunci. Jadi saya beli lagi, punya Goop 17 serinya. Ini mantap teman-teman. Saya pasang di sini. Ini udah kencangin dan mundurinnya. Nah, kalau mau masukin HP gampang. Bukanya samping-sampingnya ini. Kanan kiri, bawah. Nah, ini dia ada pair ya. Ini buat nahan HP-nya biar penekannya. Terus ini lubang chargernya. Udah. Untuk saat ini kena hujan segala macam masih aman. Kita bebas menaruh di mana aja, nggak kencengin. Udah deh. Terus dari depan kita mundur ke belakang. Tangki saya nggak ada perubahan ya, jelas ya, nggak ada yang perlu dirubah, ini masih oke, aman semua. Paling saya masang tank bag aja. Tank bag saya punya yang slipper, punyanya Kontin Moto nggak salah ya, yang slipper. Nanti saya kasih fotonya ya. Nah terus turun ke bawah lagi. Nah ini ada engine
guard. Sebenarnya bukan pure engine guard banget sih, jadi kayak engine guard ini sebenarnya saya pasang bukan untuk naruh barang karena ini nggak terlalu kuat menurut saya, tapi ini untuk tempat kaki. Jadi kalau lagi touring yang lurus santai gitu, kaki kadang capek kan, kaki bisa naik sini lumayan buat lurusin kaki. Nah, terus turun lagi dia ada klakson teman-teman. Klakson aslinya ini lucu bunyinya, jadi saya ganti yang agak gede, tapi saya nggak mau pakai yang keras biar tetap kelihatan nggak kelihatan gak modif gitu. Nah, jadi dia tetap kelihatan kayak orsinilnya tapi lebih kencang. Mana baik yang biasa sih, klakson biasa. Coba ya. Oh gitu bunyinya lebih gede. Kalau yang aslinya kan ting ting. Nah, geser ke mesin nggak ada perubahannya teman-teman. Nah, itu saya balik lagi saya bahas. Untuk permesinan nggak ada yang saya rubah karena saya nggak mau repot. Jadi takutnya kalau lagi di kampung-kampung atau bengkel di kampungnya itu nggak paham kan, repot. Jadi inilah kenapa saya pilih W175 karena masih karbu. Jadi bongkar sendiri udah bisa, ke bengkel juga nggak perlu yang ada injeksi ya, aman. Jos ini, dan nggak saya upgrade karena menurut saya tenaganya cukup. Irit juga dulu saya ukur bisa 142 waktu awal-awal, mungkin sekarang udah 140 138 karena udah ganti ban segala-gala kan. Gear juga saya ganti, nah nanti saya bahas lagi. Jadi 138 lah biasanya kalau untuk agak ngebut. Terus untuk knalpot juga nggak ada penggantian teman-teman ya, masih pakai orsinil, cuma saya balut pakai exhaust aja. Kenapa lagi? Nah ini juga aman dari tilang menilang teman-teman. Jadi kita lagi cek touring atau ditilang kan nggak lucu kan. Jadi pakai knalpot orsinil itu nggak jelek-jelek amat kok, aman juga. Jadi saran buat dari saya aja, cari aman aja, nggak usah berdebat dengan pihak yang berwajib. Oke, geser ke belakang lagi. Nah ini ban tadi udah kita bahas ya, ban pakai ring 17. Cuma peleknya saya ganti, bukan pelek orsinil ya. Peleknya R17 215. Bannya 300, ring 17. Terus pengereman juga masih sama, pengereman masih yang ini nggak masalah juga. Nah ini yang penting nih, shock breaker aslinya itu lumayan keras. Kalau dipakai sendirian itu lumayan keras. Ini pakai yang asli itu saya udah cukup lama sih, kayak udah hampir selama ini baru saya ganti juga, makanya pakai asli udah lama saya. Cuma kemarin itu pas saya masuk ke tanah-tanah ya, nanti teman-teman mungkin bisa lihat videonya saya lampirkan. Jadi karena jalannya batu-batu, sakit. Pantat sakit. Ya saya memutuskan untuk beli ini KTC Racing yang Pro Razor ya kalau salah, ukuran 320. Nah ini cukup berfungsi, sangat berfungsi. Ini saya set. Untuk settingannya saya berat 73, tinggi 171 ya. Ini saya putar sampai 20. Ini saya dari mentok ini saya putar 20 kali. Nah ini saya set dari low itu sekitar 18. Jadi ini kalau nggak salah mentoknya 40 di hardnya. Jadi antar soft sama hard itu dia 40. Saya pentokin ke soft, terus saya tekan ke hardnya 18 kalau nggak. Cuma itu masih nyari settingan juga sih teman-teman. Jadi belum pasti enak buat teman-teman juga. Saya juga masih belum terlalu nyaman, masih setting. Ya ini saran juga buat teman-teman yang lain kalau mau, selain tampilannya masih kayak jadul ya, belum ada tabung-tabung, saya nggak suka juga tabung-tabung. Ini oke. Ini aman. Dan juga empuk. Untuk berdua mungkin butuh ditambah dikerasin lagi, karena kemarin saya coba berdua dia agak mentok turun. Ada bekasnya ya, ada bekasnya turun, jadi mungkin butuh dikerasin turun lagi, mungkin 10 lagi.
Oke, setelah dari shock breaker kita pindah lagi ke belakang. Nah ini yang dari awal saya beli, saya udah beli ini rak belakang ini. Ini sangat penting karena motor ini nggak punya bagasi teman-teman ya. Jadi karena motor ini nggak punya bagasi, jadi saya pasangin rak belakang. Rak belakangnya ini awalnya dia tinggi segini lah. Tuh, lumayan kan tingginya, dia ngelewatin ini lah batasnya. Cuma akhirnya saya potong karena cukup mengganggu, bentuknya jelek. Segini lah dulu tuh. Akhirnya saya potong, minta ke tukang las lah dibikin, dirapin jadi segini dan oke lah, cantik dia. Nah ini sangat berguna karena untuk ngikat segala macam, ini sangat berguna. Ini sangat direkomendasikan teman-teman pasang ginian. Oke, untuk ke belakang nggak ada yang saya rubah ya, lampu masih sini. Oh iya, ini sangat penting teman-teman. Ini saya bawa kalau lagi jalan jauh aja, karena isinya ini ban serep, ban dalam serep, kunci-kunci, tali-tali. Nah ini sangat berguna juga. Ini dari Dax Garage yang awalnya dirancang untuk Win. Kalau dari temen-temen itu saya lihat mereka desain untuk Honda Win, cuma ternyata untuk di sini W175 rak belakang cocok juga, pas. Jadi fleksibel lah untuk ukurannya. Oke, untuk turun lagi kita pindah. Nah untuk yang bawah shock breakernya ya, nah ini juga penting teman-teman. Ini jadi saya merasa sebelumnya itu gearnya itu halus, jadi kayak kurang jambak ya. Akhirnya saya ganti, sebenarnya saya pengen kelihatan lebih gede aja sih, biar kelihatan cukup lebih gagah gitu, lebih gede kan. Akhirnya saya pakai yang ukuran 40 kalau nggak salah ya, 40 16. Dulunya tuh 35, cuma saya nggak mau terlalu beda rasionya, makanya saya gantinya rasionya mepet-mepet, cuma lebih jambak dari sebelumnya, tapi tampilannya lebih gede, makanya yang depannya saya gedein juga gitu biar imbang rasionya. Oke, mungkin sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen, yang penasaran tentang motor saya ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Thank you.